Perkenalkan saya dengan Bidan Milan. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau kunjungan uang. Misalkan Ya. Boleh dijemput pagi ini, Bu? Dengan Ibu Dina ya. Berarti sekarang udah memasuki usia kehamilan 30 minggu ya Bu ya? Ya. 30 minggu. Terus gimana Bu untuk keluhan yang dirasakan sekarang? Susah tidur, terus kadang nggak langsung makan. Dan nafsu makannya gimana Bu? Ya, Ibu mual nggak rasanya? Nggak sampai mual muntah gitu Nggak. ya? Cuma kurang nafsu makan aja. Udah kita cek dulu ya Bu ya. Saya tensi dulu. Ibu kesini sama siapa? sama suami. Suami. Kenapa Ibu? 17-an banyak yang ngomong aja kan Bu? Enggak sih, jalanan seperti lancar. Cek dulu ya. Alhamdulillah normal ya Bu ya? 120 per 80. Nanti untuk lebih lanjutnya kita cek di dalam. Kita ini dulu ya Bu ya, timbang sama ukur tinggi badan Ibu. Silahkan Ibu. Oke. Sekarang udah 65 ya Bu ya? Oh, naik ya. Iya. Coba geser sini Bu. Maaf ya Bu ya. Cukup. Langsung ke kamar ya Bu, kita periksa ya. Ibu, kita periksa ya. Iya. Sebelumnya adalah kita harus tutup sampiran atau tutup pintu terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cuci tangan. Cuci tangan. Setelah semuanya selesai, kita siapkan alat-alat. Inform konsen kepada pasien. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Tadi Ibu kan udah saya tensi. Sekarang kita ukur suhu dulu ya. Gimana Ibu? Mau saya bantu bersihkan atau Ibu bersihkan sendiri? Siap Bu ya. Ibu ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya Bu ya, udah bunyi ya. Normal ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala, kemudian seterusnya head to toe. Ibu permisi ya. Saya periksa ya Bu ya bagian rambutnya. Di bagian rambutnya tidak kotor, kemudian rambutnya juga tidak rontok ya Bu ya. Gimana untuk keramasnya Ibunya? Iya, saya 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali bersih ya Bu ya. Kemudian kita lihat di bagian muka Ibunya, di bagian kulitnya apakah ada udem atau tidak. Tidak ada udem. Kemudian di bagian mata. Ibu permisi ya. Udah kan dipencet. Ya sehat ya Bu ya, kukunya juga tidak pucat. Sama tidak pucat ya Bu ya. Ibu permisi, saya cek bagian kaki ya. Iya. Kita cek ya Bu ya, apa ada udem apa enggak. Kita cek di bagian kaki Ibu, kita cek apakah kulitnya sehat atau tidak. Kulitnya sehat ya Bu ya, kukunya juga tidak pucat, juga tidak ada udem ya Bu ya. Tidak ada udem. Tidak ada varises juga ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita periksa bagian payudara. Ibu permisi, boleh saya bantu buka? Iya. Kita periksa bagian payudara Ibunya ya. Permisi ya Bu ya. Ibu kalau misalkan di rumah
Nanti ibu sering bersihkan. Kalau misalkan habis mandi, ibu bersihkan ya puting susunya biar elastis. Saya ajarkan seperti ini ya Bu ya. Ibu boleh pakai baby oil atau boleh pakai minyak zaitun, apapun itu ya Bu ya. Jadi tinggal tempel aja, kemudian kita oleskan dulu. Ibu harus rutin bersihnya biar putingnya elastis. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek bagian payudara ibu. Payudara ibu simetris. Ibu boleh dibantu dengan angkat tangannya. Nah, ibu, ini namanya sadari, Bu. Periksa payudara sendiri. Jadi, ibu bisa melakukan ini di rumah sendiri atau dibantu sama suami, ya Bu ya, untuk mengecek apakah ada benjolan atau tidak. Ya, seperti ini ya Bu ya. Nanti ibu bisa dilakukan sendiri di rumah. Baik. Selanjutnya adalah, saya tutup ya Bu, permisi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan leopard 1, leopard 2, leopard 3, dan leopard 4 pada pasien. Ibu permisi, boleh saya buka? Dibantu ya Bu ya. Kakinya boleh dibantu dengan menekuk sedikit Bu. Kita melakukan pemeriksaan leopard pertama, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri atau TFU, dan juga untuk menentukan bagian teratas janin. Ibu permisi ya. Bismillahirrahmanirrahim, Dede. Agak gerak-gerak ya Bu ya. Kerasa nggak Bu? Alhamdulillah. Kemudian kita rasakan di bagian atas itu teraba bundar, kemudian lunak, tidak ada lentingan. Berikutnya kita melakukan leopard 2, yaitu untuk menentukan batas kanan dan kiri. Misi ya Bu ya. Kita rasakan di bagian kiri ibu. Kemudian kita rasakan di bagian atas itu teraba bundar, kemudian lunak, tidak ada lentingan. Berikutnya kita melakukan leopard 2, yaitu untuk menentukan batas kanan dan kiri. Misi ya Bu ya. Kita rasakan di bagian kiri ibu teraba bagian-bagian kecil janin atau ekstremitas atas dan bawah. Kemudian kita rasakan di bagian kanan ibu di sini teraba panjang, keras seperti papan, punggung. Kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung mendengarkan DJJ. Ibu, ini punggung dedenya di sini. Kita dengerin dulu ya. Denyut jantung dedenya ya Bu ya. Pinjam tangannya Ibu ya. Aktif Bu. Iya, gerak terus juga ya tadi ya. Normal kok Bu denyut jantung dedenya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan leopard ketiga, yaitu untuk menentukan bagian bawah janin. Kita rasakan di bagian bawah janin ini teraba keras, kemudian bulat dan masih ada lentingan. Kemudian masih belum masuk ke pintu atas panggul. Dan untuk menentukan leopard keempat, yaitu untuk menentukan seberapa jauh janin masuk ke PAP. Bu, ini masih belum masuk ya jadinya? Belum masuk ya, berarti kita tidak melakukan leopard 4. Kemudian yang selanjutnya adalah, Ibu saya izin mau periksa ini bagian alat kelamin Ibu, apakah Ibu bersedia? Kita bersihkan dulu ya Bu ya, kita cek nanti ada apakah ada pembesaran atau enggak. Boleh dibantu miring kiri Bu? Miring kiri dulu ya Bu ya. Yuk, balik. Kalau diangkat kakinya Ibu. Dekatkan alat. Kemudian yang selanjutnya adalah pasang handscope. Isi ya Bu. Ibu sering keputihan nggak Bu? Sering keputihan ya. Yuk kita cek ya Bu ya. Kita lihat di bagian keputihan ya. Yuk kita cek ya Bu ya.
kita lihat di bagian alat kelamin ibunya. Selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan vulva hygiene terlebih dahulu. Ya Bu, kita bersihkan bagian labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari klitoris sampai ke vestibulum. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek apakah ibu ada varises atau tidak. Kemudian selanjutnya kita cek apakah ada pembesaran pada kelenjar Bartolini atau tidak. Misi ya Bu ya. Tidak ada pembesaran. Kemudian kita cek apakah ada pembesaran pada kelenjar scan atau tidak. Tidak ada ya. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya adalah celupkan tangan ke klorin. Bereskan alat. Selanjutnya adalah kita periksa bagian anus ibu. Ibu permisi boleh miring kiri. Kita cek ya Bu ya. Kita cek apakah ada hemoroid atau tidak. Di sini tidak ada ya Bu ya. Baik, selanjutnya adalah tetap Bu, saya bersihkan ini dulu ya. Bereskan ini. Ya Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buka handscoon. Ibu boleh miring kiri, terus Ibu duduk, kita cek dulu ya. Kita cek, Ibu duduk dulu ya. Kita cek bagian pinggang Ibu, apa cek CKT. Ibu sakit? Enggak. Sakit Ibu? Enggak ya Bu ya? Nah Ibu bisa menggantung kakinya, kita cek refleks kaki Ibu ya. Kita cek menggunakan refleks lateral. Ibu pandangannya ke depan, Ibu relax ya, jangan tegang. Kita cek dulu, menggantung ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu, kita langsung ini aja ya, langsung duduk lagi di depan. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Kita nanti konselingnya di depan. Ibu. Saya sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu, semuanya hasilnya alhamdulillah baik ya Bu ya. Janinnya sehat, ibunya juga sehat. Tadi saya periksa tensi darah Ibu normal 120/90, nadi, suhu, dan pernapasannya juga normal. Dan juga dengan denyut jantung dedenya juga normal ya Bu ya, 140 kali per menit. Itu dedenya sering gerak ya Bu ya? Aktif. Ya alhamdulillah ya Bu ya, berarti sehat dedenya. Kemudian sekarang usia kehamilan Ibu memasuki 36 minggu, jadi Ibu sudah trimester ketiga dan udah mau lahiran nih nanti ya. Nah kemudian untuk keluhan Ibu yang tadi, Ibu sering buang air kecil di malam hari, itu nggak apa-apa, itu hal yang normal, jadi Ibu nggak usah khawatir ya. Karena semua ibu hamil itu ngalamin hal yang kayak gitu Bu, karena semakin besar dedenya itu akan menekan kandungan Ibu dan otomatis Ibu bakal sering kencing. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya. Jadi Ibu kalau misalnya kencing aja jangan ditahan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah di kaki Ibu juga tidak berbulan Ibu ya. Kemudian Ibu gimana Bu makannya? Makan saya udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Kemarin sempat mual-mual ya. Pas awal kehamilan tuh Bu. Nanti pertahankan ya Bu ya makanannya yang bergizi. Kemudian Ibu harus jaga kebersihan personal hygiene ya Bu ya. Kan Ibu sering kencing. Nah otomatis nanti celana dalamnya bakal sering basah, sering lembab ya Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu udah merasakan lembab celana dalamnya, Ibu harus ganti. Harus diganti ya. Kemudian selanjutnya Ibu banyak minum air putih juga. Untuk senam hamil gimana Ibu? Udah ikut senam hamil belum? Ikut Bu, tapi tidak terlalu rajin. Saya anjurkan Ibu untuk ikut senam hamil ya. Karena nanti itu akan bermanfaat untuk ibunya juga, untuk dedenya juga. Karena kalau misalkan Ibu ikut senam hamil, nanti dedenya bisa cepat turun. Dan nanti persalinannya juga bisa lancar. Nah kemudian selanjutnya obatnya gimana Bu? Obatnya masih Obatnya
udah tinggal sedikit. Tinggal sedikit nanti saya kasih ya. Ya. Kemudian untuk kunjungan uangnya nanti ibu satu minggu kemudian nanti ibu datang. Minggu depan berarti ya. Iya. Untuk obatnya ini ya Bu ya. Saya kasih ke ibu obatnya, nanti ibu diminum seperti yang sudah saya ajarkan. Gimana ibu? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Sudah ya. Nanti ada tanda-tanda ini Bu, tanda-tanda persalinan. Ya. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda persalinan itu nanti ibu akan keluar air. Kemudian ibu merasakan mulus-mulus yang teratur. Nah kalau misalkan ibu udah merasakan tanda-tanda itu, ibu segera ke sini atau ke tenaga kesehatan lainnya. Nah ibu harus sudah nyiapin tuh apa aja yang mau dibawa kalau misalkan ibu nanti melahirkan. Udah disiapin belum ibu? Udah Bu. Dibantu suami Bu. Iya. Nanti di sini ada ya Bu ya panduannya apa aja yang harus dibawa. Nanti ibu baca, supaya nanti tidak ada yang ketinggalan. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Sekarang Ini ya Bu ya. jelas ya Bu Iya. ya. Sampai ketemu minggu Iya, depan ya Bu terima kasih Bidan. Bu. Oh iya. Hati-hati. Ya saya pulang dulu ya Bu Iya, Bidan. ibu sendiri ibu kasihan. Iya nggak apa-apa.